3. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Berjumpa lagi dengan Bapak di podcastnya, podcast Hani Subakti. Tetap dukung channel YouTube Bapak dengan cara like, comment, and subscribe. Baik, pada kesempatan yang berbahagia hari ini saya kedatangan dua emas nih ya. Mas Febri dan Mas Norman. Jadi Mas ini katanya mau bertanya tentang bab 3 ya. Karena benar memang teman-teman, kalau teman-teman menyaksikan podcast Bapak sebelum-sebelumnya, kita sudah beranjak dari judul, bab 1, bab 2, dan hari ini bab 3 dalam proposal skripsi. Oleh karena itu, tetap dukung, tetap simak nih podcast ini karena akan mendapatkan banyak-banyak ilmu tentang Q&A. Tanya jawab Bapak dengan mahasiswa tingkat akhir ya. Tingkat akhir yang sedang berjuang menyelesaikan yang namanya skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana. Dalam hal ini, kakak kelas ini akan mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Oke, bab 3 yang seperti apa sih yang mau ditanyakan ini kepada Bapak ini? Silakan. Bapak pakai papan tulis nih, biar lebih bagus. Saya Pak, pertama Pak. Oke. Masalah, apakah menurut Pak Hani, desain penelitian yang baik untuk mahasiswa semester akhir untuk kami Pak? Desain penelitian ya? Iya Pak. Desain penelitian. Oke. Dalam desain penelitian yang secara umum itu ada 4 kalau boleh dikatakan ya. Yang pertama pastinya kualitatif. Iya kan? Iya Pak. Kualitatif. Yang kedua adiknya kuantitatif. Ini secara umum. Kalian kuliah dimanapun, desain penelitian yang secara umum adalah kualitatif dan kuantitatif. Untuk teman-teman, karena kebetulan mahasiswa PGSD, ada namanya PTK. Penelitian Tindakan Kelas. Dan yang keempat, yang kekinian, yang novelty-nya paling banyak sebenarnya pengembangan. Penelitian pengembangan. Oke. Penelitian pengembangan atau research and development. Nah, gitu ya. Tapi Bapak jelaskan dulu satu persatu, Mas Febri dan Mas Norman. Kualitatif. Kualitatifnya seperti apa sih, teman-teman? Kualitatif. Kalau setahu saya, kualitatif itu kalau mungkin dari saya ya Pak, kuantitatif itu penelitian yang menentukan mutu atau menjelaskan bagaimana cara untuk implementasikan kualitas dari judul kita. Jadi berdasarkan mutu ya? Iya, berdasarkan mutu kualitasnya. Iya. Dan apa bedanya sama kuantitatif? Nah, kalau menurut saya kuantitatif itu bermain di angka ya Pak. Jadi jumlah gitu ya. Ini jumlah, ini mutu, ini banyaknya, ini kualitasnya. Nah, atau kayak rumus Pak. Rumus ini ya, yang rumus ini ya. Rumus. Kuanti. Ingat, teman-teman di rumah, kalau kalian mengambil penelitian kuantitatif itu biasanya menggunakan rumus. Tapi rumus ini kan sudah tersistem dalam algoritma komputer ya. Bisa menggunakan SPSS, uji-uji yang lain, uji T, uji K, dan uji-uji yang lain. Itu ya. Itu kuantitatif, jumlah dan banyaknya sampel atau data. Kalau kualitatif ini deskripsi narasi terhadap mutu. Jadi ada urutan penelitiannya. Urutan penelitiannya mungkin di situ wawancaranya, mungkin observasinya diceritakan dengan sejelas-jelasnya, kronologisnya lengkap. Itu kualitatif. Dan kuantitatif sudah tadi ya. Nah, yang ketiga nih khusus teman-teman ini. Biasanya PTK. Penelitian tindakan kelas. Menggunakan siklus ya, ingat ya, waktu itu pernah ya, siklusnya bisa siklus 1, 2, sampai 3 bahkan. Sampai jenuh itu siklus 3. Nah, biasanya ini membuat mahasiswa tingkat akhir kelelahan, gitu ya. Capek banget sampai 3 siklus gitu kan. Jadi cukup sampai 1, 2, atau 3. Biasanya 2 sih, normalnya 2. Dan yang keempat, ini tadi yang Bapak bilang, novelty-nya paling banyak, Mas Febri. Pengembangan. Bahasa kerennya research and development. Bisa menggunakan pengembangan AD, block angle, dan lain-lain. Tentunya ada langkah-langkahnya. Kenapa Bapak katakan penelitian keempat, penelitian pengembangan ini paling banyak novelty-nya? Karena kita menghasilkan produk. Produknya itu kalau di pendidikan biasanya buku ajar, buku referensi, atau lembar kerja siswa, atau metode atau media pembelajaran yang sudah diperbaharui.
Ini kalau pengembangan. Cuman dari keempat jenis desain penelitian ini, mahasiswa cari aman, gitu ya Mas ya? Iya. Di 2 ini biasanya. Paling banter 3. Kok Bapak agak jarang menemukan yang senang pengembangan? Gitu. Ini yang berdasarkan pengalaman Bapak ya. Mungkin teman-teman di Jawa, di Sulawesi sudah banyak yang mengeksplor atau mengulas tentang pengembangan. Tidak apa-apa, sama bagusnya, tapi pikirkan efisiensi waktu, kehematan waktu kalian. Karena kalian masih di jenjang strata 1. Bapak ulang ya. Iya, Pak. Kualitatif tadi apa? Mutu. Kuantitatif jumlah, menggunakan rumus dan sebagainya. PTK ini lebih kepada penelitian tindakan kelas, meningkatkan hasil belajar, siklusnya, dan pengembangan kepada produk. Begitu Mas Febri. Untuk pertanyaan nomor 1. Ada lagi? Ada, Pak. Yang kedua, bagaimana teknik pengumpulan data yang baik dan yang benar? Teknik pengumpulan data yang baik dan yang benar. Nah, mungkin ini Bapak lisankan saja. Jadi gini teman-teman yang menyimak video ini dimanapun kalian berada. Pengumpulan data di sini karena sifatnya ilmiah harus jujur. Jujur ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, bahkan kita raba di situ, itulah yang harus kita tulis. Karena namanya ilmiah ini kejujuran. Berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Bukan kayaknya, bukan sepertinya, bukan seharusnya. Tapi memang ada. Gitu Mas. Apa tadi? Kalau kembali ke jawaban ke soalnya tadi apa? Bagaimana? Bagaimana teknik pengumpulan data yang baik dan benar? Ya, berarti kita harus benar-benar terjun ke lapangan. Kita mungkin mengobservasinya, mengamatinya, menganalisisnya. Tapi itu harus kalian, bukan teman atau nyuruh orang pakai joki, tidak. Seharusnya kalian. Serendah-rendahnya kita harus terjun langsung. Kita lihat nih, oh ini kurang, oh ini sudah cocok, oh ini sudah bagus. Yang kurang ini yang kita analisis. Jangan yang sudah bagus kita hancurkan, kita rekayasa biar bisa kita analisis, nggak boleh. Ya, makanya kembali ke bab 1 latar belakang itu penting. Kita lihat dulu, oh di situ ada kelemahannya, oh di sekolah ini terjadi kekurangan dalam segi keterampilan menyimak, membaca, menulis dan berbicara yang kita pernah Bapak bahas di segmen sebelumnya dengan Mbak yang tempo hari. Berarti itulah yang kita tuliskan. Jangan Febri mengada-ngada, di situ sekolahnya sudah bagus, tapi kita cari kelemahannya. Nggak boleh. Karena sekali lagi ilmiah itu penuh kejujuran. Kita boleh salah, tapi jujur. Jangan sampai sudah salah, tidak jujur. Akhirnya penelitian itu tidak berkualitas. Hanya menjadi tumpukan biasa, yang penting syarat lulus. Jangan deh. Separah-parahnya kita sebagai mahasiswa, kita harus berjuang, kita harus mengorbankan semangat kita untuk penelitian yang sesungguhnya. Mungkin begitu ya Mas ya, hemat Ya, Bapak Pak. Mas ya. Ya, Oke, Mas Febri kayaknya sudah nih. Mas Nurman sekarang. Kalau saya ada 2 pertanyaan 2 saja, juga. Pak. Oke, Iya. gimana Mas? Kalau yang pertama pertanyaan saya itu Pak, apakah ada syarat-syarat tertentu dan dalam menentukan waktu penelitian? Syarat-syarat tertentu dalam menentukan waktu penelitian. Oke, kita bicara sekarang bulan Desember. Sementara penelitiannya kemungkinan dilaksanakan di bulan Februari, Maret, anggaplah gitu ya, atau Juni bahkan kan paling lama gitu ya. Nah, untuk waktunya haruskah kita atur secara benar? Jelas Mas. Karena apalagi Mas di pendidikan ya, libur semester ganjil dulu, baru nanti masuk di tahun ajaran genap. Di genap itu harus sesuai dengan temanya yang ingin diteliti. Subtemanya dan bahasannya. Nah, itu harus sesuai dengan urutan silabus dan RPP yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Pak, bagaimana kalau kita meneliti tanpa urutan itu? Saran Bapak, jangan. Karena berarti kita merusak sistem yang sudah dibangun oleh sekolah. Harusnya sekolah belajar seperti biasa, kalian tiba-tiba mengalihkan penelitian kalian. Tidak boleh. Makanya di sini diperlukan mahasiswa yang pandai mengontrol. Bertanya sama guru kelas, Ibu sekarang tema berapa? Tema 5. Oh, 1 bulan lagi sudah masuk tema 6, kemungkinan besar kan? 1 bulan sekali kan? Berarti bulan depan saya baru masuk. Tapi sebelum kalian masuk, kalian sudah harus ikut belajar dulu. Mengamati, oh benar kayaknya yang saya tulis kayaknya masih lemah anak-anak di sini. Pas sudah sampai di tempatnya, waktunya yang pas, itulah yang kalian tulis. Jadi sesuai sama desain penelitian itu, sesuai alamat sekolahnya juga harus jelas ya. Nanti kan ada Google Search itu mencari, nanti alamatnya tidak ditemukan ternyata. Jadi tulis tuh SD negeri apa atau sekolah dasar apa gitu ditulis. Jangan ngasal. Kemudian jumlahnya siswanya berapa? Misalnya 30. Yang kalian teliti 30 ya harus 30. Jumlah siswa 30 kalian teliti 5 kan tergantung kesepakatan dulu atau mengambil populasi atau sampelnya. Gitu ya, Mas? Jadi waktu tempatnya itu memang sudah dischedule-kan, dijadwalkan dengan sebaik-baiknya.
sekali lagi Bapak harap karena ini ilmiah jangan merusak sistem. Karena sekolah sudah capek itu membangun bahan ajar, membangun silabus dan RPP itu sesuai dengan urutannya. Begitu Mas Feb. Ada lagi kira-kira? Terus ada lagi satu. Satu lagi, oke. Menarik ternyata ya. Boleh, Pak. Apakah populasi dan sampel yang kita teliti itu harus bergantung pada judul, Pak? Populasi dan sampel harus bergantung dengan judul. Seharusnya iya. Kalau hemat Bapak iya. Karena ketika judul kalian sudah kalian tekankan, saya mau meneliti anak kelas 5. Ya kan? Anak kelas 5 atau kelas tinggi kelas 5A. Berarti populasinya yang ada di kelas 5. Kelas tinggi itu kan? Setelah itu dari kelas 5 itu berapa jumlahnya? Yang mau dijadikan sampel berapa? Itu sudah harus didesain dulu, Mas. Karena di bab 3 kan, desain penelitian. Di metodologi penelitian ini sudah harus kita desain dulu. Jangan sampai sekali lagi kita mengurangi atau kita menambah. Kalau mengurangi mungkin berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau muridnya hanya 30, kita di situ tulis 35 demi hasil yang bagus, itu menyalahi aturan. Gitu Mas ya. Sekali lagi bab 3 ini penuh dengan kejujuran. Penuh dengan kejujuran. Populasi, sampel, tempat, alamat semuanya harus jujur. Ya, agar penelitian kita nanti sangat baik, bukan hanya baik tapi sangat baik karena berdampak nih. Setelah kalian merumuskan bab 3, sebelumnya bab 1, bab 2 dan bab 3, nanti kan akan menelitikan. Jadi kalian tinggal gerak itu di bab 4 tinggal gerak di lapangan. Oh, saya mau ngambil kelas 5. Oh, di kelas 5 ada 30 orang. Oh, saya pakai metode kuantitatif. Misalnya gitu kan. Oh, saya harus mengambil sampelnya. Saya harus kuesioner, harus wawancara, harus angket, harus dokumentasi. Harus bertanya sama kepala sekolah, guru dan siswa atau orang tua, bisa triangulasi. Itu semuanya akan berkait. Nah, itu menariknya bab 3. Hanya saja sekali lagi kejujuran itu lebih dari segala-galanya. Ya, Mas. Baik buruknya penelitian kita yang tahu. Dosen seperti Bapak, saya terima jadi nih laporan. Mas Febri selesai Pak penelitiannya Pak, Mas Norman selesai Pak. Begini Pak, bagus nggak Pak? Saya baca. Bagus Mas. Ternyata kalian akal-akali. Saran Bapak jangan. Kita boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Kita harus tetap jujur. Ya Mas? Karena kalau bab 3-nya sudah bagus, kalian mengerjakan bab 4 itu tutup mata aja. Sambil jalan aja, biasa aja. Karena sudah lengkap. Angketnya sudah ada, kuesionernya sudah ada, rubriknya sudah ada, rumus-rumusannya kalau dia kuantitatif sudah ada rumus-rumusnya. Tinggal dimasuk-masukkan di aplikasi SPSS. Iya kan? Keluar hasilnya. Dan itu tidak bisa dibantahkan. Ini hebatnya kalau penelitian kuantitatif, tidak bisa dibantahkan. Karena yang mengerjakan komputer. Berdasarkan sistem. By data, by system. By hasil atau by riset. Tapi kalau kualitatif, deskripsi. Nanti ada masukan-masukan gitu yang mengulas pertanyaan Mas Febri. Dan kalau PTK harus ada peningkatan. Kalau tidak meningkat berarti gagal kan gitu ya. Dan kalau R&D harus ada produk. Sebenarnya 4 penelitian ini sangat menarik. Ada satu lagi studi literatur, tapi itu biasanya tidak terlalu banyak peminatnya karena itu sedikit banyak harus mempunyai pedoman atau buku referensi yang cukup banyak. Namanya juga studi literatur ya. Bapak sarankan kuanti, kuali, PTK atau R&D, Research and Development atau pengembangan. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Cukup ya Bapak saya? Iya Pak. Luar biasa. Saya rasa bab 3 ini paling menarik ini. Tinggal nanti kalian menyimaknya. Kalau ada yang ingin bertanya, kurang puas dari Q&A Bapak dan teman-teman berdua ini, kalian boleh di kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan Bapak balas. Oke? Ya, terima kasih teman-teman sudah datang. Ya, sehat selalu ya, semangat abang-abangnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.